Bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Ya, jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan minor pair. Ya, sekarang bukan major pair tapi minor pair. Ya. Jadi untuk minor pair ini kita hasil dari request ya sebenarnya. Ada Euro GBP dan juga GBP JPY. Jadi ada dua. Oke, yang pertama kita bahas tulis ini mengenai Euro GBP. Nah, kalau untuk Euro GBP sebenarnya saya pernah kasih setup ya berupa entry zone itu kurang lebih di video update sebelumnya ya, di tanggal 27 April atau di tanggal dan juga di tanggal kurang lebih ini kalau kita pernah bahas juga nih, ini kan ada tandanya itu di 28 April ya, jadi itu ada tanggalannya, ada bekasnya di sini. Nah, ini belum saya update lagi untuk mappingnya, tapi kalau saya perhatikan untuk si Euro GBP ini ya ternyata masih sesuai dengan range trading atau di dalam mapping yang kita buat kemarin gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan harganya itu kan saat ini di level 8679. Nah, ini bertepatan dengan area support ya yang cukup kuat kalau kita perhatikan. Ini terakhir di tersentuh itu tanggal 28 November 2022. Ya, ini kalau kita perhatikan selama harga berada di atas ini ya berarti cenderung untuk melakukan kenaikan kembali gitu. Nah, ini juga kalau kita perhatikan ya memang area supportnya cukup kuat di sini. Nah, tapi kalau mau entry buy ya saya sih sebenarnya lebih recommended kalian untuk ambil kurang lebih di harga ya, kalau mau entry buy ya kalau berdasarkan pandangan saya pribadi ya itu di 8640 ya, 8640 di garis yang warna hijau ini gitu. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini ya, ini tuh merupakan area SNRI dia yang di breakout atau kita sebut sebagai area breakout zone dia gitu. Jadi memang untuk area ini potensinya tuh lebih besar. Oke, ini potensi lebih besar di sini. Ini breakout zone belum pernah disentuh, terakhir breakout itu 15 Desember 2022 gitu. Jadi hampir setengah tahun dia belum berbalik ke level ini gitu. Jadi ini kita bisa manfaatkan untuk area buy zone kita yang paling safety gitu. Safety dalam arti berarti tetap ada resiko, cuma resikonya tergolong kecil atau tergolong rendah, atau bahasa lakinya itu dia tetap ada resikonya tapi potensi kita untuk menang ya itu lebih besar ketimbang potensi untuk kalah gitu. Oke. Nah, kalau misalkan kalian bertanya, Bang, tapi kan masih jauh nih ke sini. Ya, nggak masalah gitu. Kita trading, kita tunggu di halte. Karena kalau kita perhatikan dari sini, ya kan, ke sini jauh nggak? Jauh gitu. Cuma kalau misalkan harganya sesuai ya, dan pergerakan harga, struktur harga itu masih bagus, dia akan melakukan penurunan lagi. Ya bahkan ini pun bisa di breakout sama dia gitu. Tapi kalau saya lihat sih memang ini adalah target yang paling bagus untuk ambil buy zone ya di sini ya. Kemudian untuk ambil area sell zone. Nah, kalau kita perhatikan ya dari sell zone berarti kita mencari area resisten. Oke, di resisten zone ini ya, ini resistennya kurang lebih di level harga. Kalau kita lihat ini ada area breakout nih, ya, area breakout berarti di 8730 gitu. 8730 di breakout zone. Ini ada bosnya di sini. Oke, ini ada bos. Nah, ini kita coba cari Fibo di sini. Oke, nah seperti ini. Kita akan ketemu area golden ratio untuk kemungkinan jadi zona sell ya. Ini zona sell 1 ya di 8711 kemudian sampai 8719 gitu. Ini zona sell 1. Zona sell kedua itu kurang lebih di level harga ya. Kalau saya lihat sih di sini. Di sini. Ini zona sell kedua. Di 8729 ya sampai 8738. Ini zona sell kedua. Gitu. Jadi ini head resell zone. Terus ini yang low resell zone di sini gitu ya. Oke. Jadi untuk selling zone nya target tadi, kalau kita tanya target ya atau kita bahas target ya, kalau misalkan di sini kita ambil SMA terdekatnya aja ya di 23.6. Kalau misalnya ambil dapat sell di sini di 76 ya, kita ambil selling point terdekat di golden ratio nya dia di 8711 sampai 8719 gitu. Ini juga udah lumayan kok kalau kita perhatikan, kurang lebih 15 pip ya sampai 20 pip gitu. Ya untung-untungan kalau misalkan dikasih lebih ya, kalau rezeki kita berarti kita bisa dapat maksudnya lebih banyak lagi gitu. Kita bisa incer
Ya, untuk target utama tetap ada di swing low yang sebelumnya gitu. Jadi kurang lebih itu 44 pip dari atas ke bawah ini. Ya itu sih. Kalau untuk buy sih saya belum ada lihat opportunity untuk buy. Tapi kalau untuk selling point saya masih bisa ya. Di sini kita lihat masih dapat untuk selling opportunity-nya. Karena posisinya juga masih downtrend ya, jadi potensi dia untuk turun pun lebih besar gitu. Ya, tapi ini kan belum confirm ya. Bisa aja saya salah juga ya. Karena saya juga maksudnya bukan yang menentukan arah market ya. Tapi silahkan kalian lihat aja nanti kalau misalkan harga sudah berada di sini gitu. Kita hanya mengambil area bosnya aja soalnya kayak ini ambil bos kan ini bosnya di sini. Nah ini kalau kita tarik lagi Fibo ya, dari sini ke bawah sini itu dia pasti Fibo golden ratio nya dia. Nah ini gitu, yang ini. Nah ini pasti golden ratio 61.8 sampai 50 gitu. Oke. Siap. Kalau gitu kita lanjut ke bagian GBP JPY. Nah, kalau untuk GBP JPY di sini mappingnya memang cukup simple karena pergerakannya juga sangat simple, yaitu satu trend uptrend gitu untuk si GBP JPY ini. Karena kalau kita perhatikan GBP JPY juga kan posisinya dia juga bukan pair yang bisa ditradingkan untuk short ya atau bahkan scalping ya. Tapi GBP JPY ini memang lebih cocok untuk ditradingkan dengan swing ya gitu. Jadi memang lebih cocok untuk long term trade ya kalau si GJ ini. Tapi yang perlu kita perhatikan di daily-nya ini ada bearish engulfing ya, ada bearish engulfing. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai entry point-nya kita atau entry zone-nya kita ya. Sebenarnya ini cukup besar sih, 108 pip, jadi saya nggak recommended ya untuk ambil entry di sini. Jadi karena memang zonanya cukup besar, maka sini saya tandain aja ya untuk area dimulainya bearish engulfing. Ini kan bearish engulfing terjadi di resisten ya kan, ini resistennya dia. Oke, kita turunin time frame dulu ke 1 jam gitu. Nah ini zona yang hijau ini ya, sebenarnya yang warna hijau ini adalah entry point yang sudah saya ekstrak dari si bearish engulfing saat daily itu gitu. Jadi menurut saya ini paling best pointnya dia untuk di entry sell ya. Kalau untuk saat ini saya belum looking for buy karena memang dia posisi juga di resisten ya, seperti tadi kalian lihat di sebelahnya itu masih begitu dia belum bisa break dari 172.05 dia langsung turun gitu. Jadi kalau kalian mau ambil buy ya better kita tunggu lagi begitu dia bisa break dari 172.057 ini gitu ya, dari zona ini. Ini selling point kita nih. Memang kalau untuk JPY series ya, saya nggak begitu recommended untuk kalian ambil short karena posisinya itu juga dia adalah tipe pair yang long term trade ya, artinya dia itu lebih mengakui dia itu lebih kuat ya untuk di swing ini gitu, dibikin jadi swing trade ya, karena dia itu long run, tipe pair yang benar-benar long run sekali untuk si GJ ini sendiri atau JPY series ya. Nah ini kita dapat untuk GJ. Kemudian ini kita ambil short position ya, berarti di sini target utama kita ambil swing low yang terakhir ya, swing low yang ini. Terus stop lossnya kita di sini ambil nggak usah gede-gede ya, mungkin sekitar 40 aja ya, sorry kalau GJ itu 50 ya, sorry maksudnya di sini 500. Nah, 500 sama dengan 50 poin. 50 poin sama dengan 50 pip juga gitu. Nah, ini cukup kecil kan gitu stop lossnya dia gitu. Nah, ini sih belum confirm sama sekali gitu. Jadi saya belum masuk juga untuk si JJ. Nantinya setup ini kalau misalkan udah confirm baru akan saya share di channel premium ya. Dan juga akan saya share di channel utama nantinya gitu. Kalau misalnya udah confirm, karena ini juga belum confirm gitu. Kita takutnya dia whipsaw seperti ini ya kan, jadi kena stop loss kita duluan, ternyata baru dia turun gitu. Oke, jadi butuh konfirmasi dulu gitu, ini belum confirm sama sekali untuk zonanya ya gitu. Untuk si GJ ya, targetnya di sini, nanti target akhirnya di mana? Target akhirnya itu ada di bawah sini gitu. Ini target satu ya, tapi yang long. Target jauh, target 2 tapi yang long juga gitu. Nah, untuk target dekatnya kalian ya ambil aja SNR terdekatnya dia, misalkan di sini ya, untuk short atau scalping ya di 171.53 ya kan, atau kalian bisa ambil di
171.26 ya, itu untuk targetnya gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.